Kemana ya Jack? Bos Jack kok belum datang? Iya Sul. Biasanya jam segini sudah pulang. Iya Sul, nggak seperti biasanya ya. Iya Jack. Ya udah Jack, kita tungguin aja ya. Iya Sul. Ini bos Jack. Berhentiin Sul. Ada apa sih, Cul? Jack, kok kalian berhentiin aku di pinggir jalan kayak gini? Iya bos, soalnya ini ada hal yang penting bos. Hal penting? Apa emangnya? Ini bos, ada surat wasiat dari kakek bos. Hah? Surat wasiat? Iya bos. Iya bos. Ternyata bos Danang dijodohkan bos. Lah terus yang nganterin surat wasiat ini siapa? Kakek kan udah wafat 2 tahun yang lalu. Yang nganterin itu bos, pesuruhnya kakek bos. Hah? Pesuruhnya kakek? Iya bos, tadi datang ke sini bos, sebelum bos Danang datang. Aduh. Terus ini gimana? Apanya yang gimana bos? Ya ini suratnya asli atau enggak? Ya asli bos, tadi pesuruhnya kakek itu datang ke sini ngasih surat itu bos. Katanya baru ditemukan bos, soalnya tadi bersih-bersih di kamarnya kakek bos. Terus aku sekarang ini harus gimana, Cul? Bos Danang sekarang harus ke kafe bos. Hah? Menemui cewek itu. Hah? Ke kafe? Sekarang? Iya bos. Iya, bos. Kafenya itu The Photo namanya bos. Kafe The Photo. Katanya sekarang juga bos. Ini kan saya nungguin bos Danang di sini. Aku kan ini lagi habis pulang kerja, Cul. Tapi gak apa-apa lah bos. Mungkin ini kebaikannya bos juga. Gitu ya. Ya udah deh. Tapi kalian ini sudah cerita sama papa sama mama? Sudah Udah, bos. bos. Dan saya berdua suruh nyampaikan sama bos. Gitu. Aduh, ada-ada aja deh. Ya aku dijodohkan ya apa? Ya udah deh, makasih. Aku sekarang mau langsung aja ke kafe The Photo. Iya bos, Iya, hati-hati ya bos. Ya, yaudah aku Semoga pergi. lancar bos. Ya, yaudah aku pergi dulu ya. Iya bos. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bos, Ya, hati-hati. Ya udah Jack, kita langsung masuk aja. Soalnya aku mau sholat maghrib dulu. Oh, iya Sul. Ayo. Ya udah yuk. Aduh, akhirnya nyampe juga. Duh, udah lama nggak motoran sendirian. Pegel juga ya tangan. Oh iya, Mas Danang itu udah ada di dalam belum ya? Nggak apa-apa deh, coba aja aku masuk. Kalau memang nggak ada di dalam, ya udah aku nungguin aja. Ya udah deh, mending aku duduk di sini aja. Kayaknya Mas Danang memang belum datang deh. Semoga aja semua berjalan sesuai rencana ya. Kok jadi deg-degan kayak gini ya? Apa karena ini pertama kali aku ketemu sama cowok kali ya? Santai-santai, relax. Ya udah deh, tungguin aja di sini. Kayaknya bener ini deh kafenya. Iya, bener kafe The Photo. Tapi aku kan nggak tahu sama mbak-mbaknya yang mana. Tapi nggak apa-apa deh. Itu kan ada mbak di sana. Biar aku tanya ke itu aja.
Permisi Mbak. Iya Mas, ada apa ya? Numpang tanya Mbak, saya kesini itu cari wanita yang namanya Devi Zafarina. Iya, cucunya kakek Sugiono. Iya Mas, saya apa ini yang namanya Mas Dana, cucunya kakek Soleh itu ya? Oh iya, saya cucunya kakek Soleh. Oh iya udah, silakan duduk Mas. Oh iya, Eh, saya Danang. saya Devi Mas. Minta maaf ya, saya soalnya terlambat ketemunya ke sini. Soalnya saya barusan masih isi bahan bakar. Mbak Devi ini sudah tadi di sini. Enggak kok Mas, enggak tadi banget, enggak apa-apa kok Mas, santai aja. Mas Danang ini kesini sama siapa? Aku sendirian kesini. Kebetulan aku ini lagi pulang kerja. Terus sampai rumah, orang rumah bilang dan langsung aku ngasih surat wasiat itu. Ya udah, aku langsung kesini. Kalau Mbak Devinya ini kesininya sama siapa? Sama Mas, saya juga sendirian kesini. Oh iya, saya langsung to the point aja ya Mas. Mas Danang ini sudah baca surat wasiat itu? Iya sudah Mbak. Kebetulan saya sudah baca kok surat wasiat itu. Isinya tentang perjodohan kan? Iya Mas, betul. Gimana Mbak Devi? Mbak Devi kan pastinya sudah baca juga. Kalau Mbak Devi gimana? Bersedia? Kalau saya sih ya bersedia aja sih Mas. Ya soalnya saya tahu pilihan kakek saya pasti yang terbaik buat saya Mas. Ya apalagi saya belum pernah pacaran Mas sebelumnya. Oh gitu ya Mbak? Iya. Kalau Masnya sendiri gimana? Masnya keberatan atau gimana? Ya kalau menurut saya sih Mbak, pendapat Mbak Devi itu sependapat juga dengan saya. Kalau misalkan pilihan kakek saya itu sudah menentukan Mbak Devi ini menjadi jodoh saya akan menuruti Mbak. Karena setahu saya dari kecil kakek saya itu pasti memberikan yang terbaik buat saya. Jadi kalau misalkan tentang perjodohan mungkin kakek saya juga memilihkan yang terbaik untuk saya Mbak. Iya Mas, berarti kita sama ya Mas. Iya. Ya sudah Mas, kalau memang nggak ada permasalahan di antara kita berdua. Iya. Tapi maaf nih Mas, Iya. apa Masnya ini belum punya pasangan? Oh kalau untuk pasangan sih saya alhamdulillah masih sendiri. Makanya itu Mbak, saya itu langsung menuju ke sini. Karena kalau misalkan saya sudah punya pasangan, pasti saya itu akan mengatakan hal yang seharusnya saya katakan sama keluarga saya kalau saya sudah punya pasangan. Dan berhubung saya jomblo, makanya itu saya kesini dan mengiyakan apa yang sudah tertulis dalam surat wasiat itu. Oh iya Mas, enggak Mas, bukan maksud saya gimana-gimana, cuman saya takut aja Mas Danang ini ya ada yang disakiti lah atas perjodohan kita. Saya takutnya cuma itu Mas. Oh, kalau tentang hal itu Mbak Devi tenang aja. Saya juga bisa memastikan kalau saya ini lagi sendiri Mbak Devi. Jadi Mbak Devi nggak usah khawatir. Oh iya Mas, saya percaya aja sama Mas Danang. Oh iya Mas Danang, terus untuk kedepannya hubungan kita kayak gimana Mas? Kalau untuk hal itu kita lihat aja ke depannya seperti apa Mbak. Kalau masalah berhubungan dalam dekat-dekat ini kayaknya nggak mungkin deh Mbak. Soalnya kan salah satu dari kita pastinya harus menemukan kecocokan dulu. Kalau misalkan sudah menemukan kecocokan dan keyakinan, baru kita langsung ngomong sama orang tua kita, sama keluarga kita kalau kita sudah memutuskan untuk menikah. Iya Mas. Gimana Danang, kalau menurut Mbak Devi? ya memang saya juga mau ngatain kayak gitu Mas Danang. Soalnya kan ya untuk menikah kan kita maunya menikah ya sekali seumur hidup ya Iya Mas. benar. Jadinya ya kita jangan terlalu buru-buru aja. Ya kita harus saling mengenal dulu. Nah, benar. Ada kecocokan atau enggak? Ya Iya. benar Mas, saya setuju sama Mas Danang. Iya. Saya juga maunya ya kita pendekatan dulu lah Mas untuk Iya. saling kenal. Saya juga kan jujur aja kan saya nggak pernah pacaran Mas. Jadi Iya. saya nggak punya pengalaman yang gimana-gimana. Kalau saya jujur juga ya Mbak, saya sebelumnya kan juga pernah berhubungan dengan wanita, ya istilahnya berpacaran. Tetapi
kita tidak pernah membahas hal yang serius seperti ini, Mbak. Jadi kalau membahas hal serius seperti ini, saya baru pertama kali dengan Mbak Devi ini. Jadi untuk menuju ke jenjang yang lebih serius, kita akan perlu penjajakan dan perlu mempelajari sifat satu sama lain kan, Mbak. Itu Iya, yang paling Mas. penting kan. Itu bener Kalau banget. misalkan salah satu kita nggak paham karakter, wah kalau kita langsung memutuskan untuk nikah, gimana? Kan Oh. kita nanti bingung kan? Iya Mas, nanti kita bisa jadi, ya itu bisa jadi bumerang sendiri buat diri kita Ya, dengan makanya hubungan itu. kita. Apalagi kan nanti kalau mau berhubungan yang lebih serius, nanti kita misal nikah kan jadi keluarga, anak juga ada di situ. Jadi kita harus Iya. benar-benar mikirin itu matang-matang Mas. Iya, Ya iya. kalau masalah itu, ya saya satu pemikiran lah sama Mas Danang. Iya Mbak Devi, ya semoga aja kita berdua ini kedepannya menemukan kelancaran dan kecocokan satu sama lain. Iya Mas Danang, amin. Yang penting kita berdua nggak terpaksa ya. Iya, kan kalau misalkan terpaksa pasti ada raut wajah murung kan dari tadi iya, ketemu. iya. Kita enggak ya. Iya. Oh iya Mbak Devi, saya sampai lupa. Kita kan juga pertama kali ketemu dan kita ketemunya karena surat kan. Iya. Kita nggak pernah ya seperti ketemu di jalan atau kontek-kontekan, kita nggak tahu kan sosial media kita satu sama lain kan nggak tahu. Iya sih, Mas. Kalau Mbak Devi berkenan, saya boleh nggak kiranya ini meminta nomor ponsel Mbak Devi atau nomor WhatsApp? Oh, boleh Mas, boleh. Sebentar ya Mas, saya catatkan. Iya. Ini Mas. Oh, iya. Ya udah, kalau kayak gitu sebentar lagi saya chatting ya. Sebentar. Silakan Non. Ya Mas, tuh kan Mas Agung, mobilnya Mas Danang ini kan? Iya Non, bener Non. Iya, Ini pas- mobilnya Mas Danang. Pasti Mas Danang udah di sini. Iya Non. Duh, itu Mas Danang Non. Iya, itu Mas Danang. Ya udah ya kita samperin. Sama perempuan Non. Ya itu ayo kita samperin. Saya kasih nama Devi ya. Oh iya siap. Oh, jadi ini perempuan yang mau dijodohkan sama Mas Danang. Oh, Hikmah, kamu kok bisa tahu aku ada di sini? Iya, tadi aku ke rumah Mas Danang. Terus pembantu Mas Danang, Samsul sama Jack ngasih tahu kalau Mas Danang mau ketemuan dan mau ketemu sama cewek yang dijodohkan. Ternyata ini orangnya. Bentar Mas, kalau boleh tahu ini siapa ya Mas? Pacar Mas Danang? Oh bukan kok. Ini bukan pacar aku, ini mantan aku. Enggak, Mbak. Non Hikmah ini calon istrinya, Mbak. Iya, saya calon istrinya Mas Danang. Enggak. Hik, kamu apa-apaan sih? Kok kamu sembarangan ngomong kayak gini? Ini orang yang dijodohin sama aku. Kamu jangan sembarangan kalau ngomong ya. Mas, dengerin. Di perjodohan itu tidak seindah yang Mas bayangin. Terus emang kamu ngaku-ngaku jadi calon istrinya aku, emang itu indah? Hah? Mas, aku ini emang jodohnya kamu, Mas. Yang pantas sama Mas Danang itu cuma aku. Iya bener Mas Danang. maaf, Masa Mas Danang mau dijodohkan sama Mbak ini? Kamu diem ya? Kamu itu gak ada urusannya sama kita berdua ini. Kamu gak usah ikut-ikut. Ya bukannya saya mau ikut-ikut Mas Danang. Kan lebih baik Non Hikmah daripada Mbak ini. Tuh, supir aku aja tahu. Gimana sih Mas Danang masa ini gak sadar? Mbak, maaf ya Mbak. Kalau Mbaknya ini memang beneran sudah jadi mantan, kenapa Mbaknya masih kayak gini? Padahal Mbak sudah tahu kan kalau Mas Danang ini dijodohkan sama saya. Mbak, dengerin ya. Mbak itu orang yang gak jelas. Mbak itu gak pantas sama Mas Danang. Yang pantas sama Mas Danang itu cuma saya. Ya, tapi Mas Danang sendiri kan udah bilang sama Mbaknya kalau Mas Danang ini udah nggak mau sama Mbak. Kenapa Mbaknya tetap maksa? Loh Mbak, saya ini gak maksa. Aslinya Mas Danang itu mau sama saya. Cuma karena kita ada masalah, jadi Mas Danang ngomong gak mau sama saya. Apaan sih Hikmah? Kita ini kan sudah putus Hikmah. Kamu ngapain sih ngomong kayak gitu? Lagian kan kita putus gara-gara kamu selingkuh kan? Enggak Mas, Mas Danang cuma salah paham. Udahlah Mas Danang gak usah sama orang ini. Orang ini tuh gak jelas. Mas Danang kalau mau sama perempuan itu harus tahu bibit bobot bebeknya. Kalau Mbak ini kan Mas gak tahu asal usulnya gimana.
lebih gak iya siapa daripada kamu. Kamu datang ke sini, kamu bilang kalau kamu ini calon istri aku, sedangkan kita ini sudah gak ada apa-apa. Kamu kan yang maksa dari dulu, kamu minta balikan sama aku gak mau. Udahlah, Devi. Mas, aku kamu cuma gak usah mau dengerin dia ya. Dia itu orang gak penting. Mas Danang, bener kata. Kamu diem ya. Ngerti? Aku kamu cuma bilang suruh. aku cuma mau nyadarin Mas Danang. Mbak, maaf ya Mbak. Ya saya tahu mungkin Mbaknya di sini posisinya belum bisa move on. Tapi apa Mbak nggak malu kalau Mbak perempuan kayak gini? Ngapain malu? Udah lah Mbak, Mbaknya sadar aja. Gak usah deketin Mas Danang lagi. Mas Danang ini jodoh saya. Mbak, iya bener, seharusnya Mbak yang malu. Mbak emang nggak tahu Mas Danang itu siapa? Mas Danang itu orang kaya. Mbak, dengar, diem. Mas Danang ini orang kaya, nggak cocok sama Mbak, cocoknya sama saya. Lihat, saya aja kesini bawa mobil, diantar supir. Kalau Mbak naik apa? Iya bener, Saya Mbak. bawa sepeda motor. Makanya, Mas dengerin. Kalau mau cari istri itu harus yang kaya biar kita hidupnya enak. Kalau Mas sama ini ya gak pantas lah Mas. Iya Mas Danang bener, masa Mas Danang mau punya calon istri yang cuma naik motor? Ya. Nanti Mas Danang diporotin uangnya. Nah, Mas dia itu cuma mau untuk mampu hidup sama Mas. Kalian berdua ini sama aja. Kenapa kamu gak pacaran sama supir kamu aja sih? Hah? Mas gimana sih? Jodohku itu emas bukan supir ini. Hik, jangan membuat takdir sendiri kamu. Ngerti? Aku Apaan tidak sih, cinta Mas? sudah sama kamu gara-gara kamu ninggalin aku. Udahlah, kalau kamu sudah selingkuh kayak gitu, kamu bilangnya salah paham. Mas, Kamu gak usah ikut-ikut ya. Kamu ini banyak ngomong dari tadi. Kamu mau aku pukulin sepatu? Hah? iya saya cuma membela Non Hikmah Mas. Non Hikmah itu aslinya bukan selingkuh, itu saudaranya yang dari luar kota. Udahlah, semua wanita sama aja kayak gitu. Udahlah, kamu ngomong kayak gitu karena kamu kerja sama si Hikmah kan? Udahlah pergi aja Hik. Aku nggak ada urusan sama kamu di sini, ngerti? Enggak. Mas Danang pulang sama aku yuk. Mbak, udah jijik tolong sama ya kamu. Mbak. Udah, Ini calon suami saya. Mbaknya bisa jaga sikap nggak sih sama calon Mbak. suami saya? Jangan. Yang bener yang ngomong. Mbaknya itu seharusnya sadar. Wanita miskin malah mau dijodohkan sama Mas Danang yang kaya. Bentar Mas. Mas bilang saya miskin. Mas kenal sama saya. Iya emang gak kenal, tapi mbaknya kan kesini naik motor. Sedangkan Non Hikmah naik mobil. Pakai Jadi supir lagi. kalau orang kesini naik motor orang miskin ya Mas. Kalau saya naik beca lebih miskin dong. Iya. Mbak, udahlah Mbak, gak usah panjang lebar. Intinya Mbak ini sudah stop, jangan deket-deket sama Mas Danang lagi, Loh, ngerti? nggak bisa kayak gitu Mbak. Malah ya Mbak, yang ada di surat wasiat itu saya. Udah, gak ada surat wasiat. Mbak itu gak pantas, Mbak itu ini gak pantas sama Mas Danang. Udah. Bentar. Kalau saya gak pantas buat Mas Danang, terus cewek bawel kayak Mbaknya itu lebih pantas buat Mas Iya Danang. pantas lah, saya cantik, kaya, bermobil, punya sopir. Iya yang setara sama Mas Danang ya kan? Iya, Mbak ngaca aja, Mbak cantikan saya. Loh, ya sudah Mbak, kalau memang ngerasanya cantikan Mbak daripada saya. Tapi kan yang terpenting jodoh Mas Danang, saya. Mbak jangan kurang ajar ya. Mbak ini cuma wanita hasil perjodohan. Kalau ditanya sama Mas Danang, ya yang ada di hatinya Mas Danang cuma saya lah, bukan Mbak. Udah ya, kamu itu nggak usah kepedean Hik. Kalau misalkan kamu itu memang ada di hati aku dari kemarin udah mau diajak balikan sama kamu. Buktinya aku nggak mau kan? Ya mungkin kemarin-kemarinnya Mas Danang gengsi. Udahlah Mas, mulai sekarang kita balikan ya. Ih, apa kamu bilang? Gengsi? Sorry Hik, kamu nggak malu ngomong kayak gitu? Aku ini sudah gak mau ya sama kamu. Udah, di depan aku ini dan di depan kalian berdua, ini calon istri aku, ngerti? Mas kok gak sadar-sadar sih? Mbak ini tuh gak pantas sama Mas Danang. Mas Danang ini orang kaya naik Civic Turbo. Masa mau sama Mbak ini? Mas tuh cocoknya sama aku Mas. Civic Turbo cocoknya sama perempuan yang naik Brio, bukan sama perempuan miskin ini Mas. Udah ya, gak usah kamu mencocok-cocokkan dengan keinginan kamu sendiri, ngerti? Aku ini juga punya hak untuk memilih dan aku juga punya hak untuk menolak kamu, ngerti? Iya Mbak, udahlah Mbak kesannya kalau kayak gini kayak perempuan yang gak ada harga dirinya, kayak perempuan murahan. Maaf ya. Mbak jangan ceplos-ceplos kalau ngomong. Loh. Saya tahu motif Mbak tuh sama Mas Danang apa. Mbak mau morotin Mas Danang, Mbak mau numpang hidup sama Mas Danang kan? Kamu yang dari tadi ceplos-ceplos yang ngomongnya, ngerti kan? Aku ini sudah terang-terangan, Hik. Aku gak mau sama kamu, ngerti? Kamu Mas. masa sudah kayak gini kamu gak malu? Aku tuh cuma mau menyadarkan Mas Danang. Gak usah repot-repot kamu menyadarkan aku. Devi ini yang mencarikan itu kakek aku, dan gak mungkin kakek aku itu salah mencarikan aku jodoh seperti Mbak Devi ini. Mas. Jadi tolong kamu jaga sikap ya.
ngerti. Mas, ini udah tahun berapa? Ini tahun 2023, Mas. Udah gak zaman perjodohan-perjodohan. Loh, tapi udah kalau lah, yang Mas. dijodohkan merasa cocok, kenapa enggak, Mbak? Nah, bener. Karena pilihan orang tua itu pasti yang Nah, terbaik. gini aja deh. Kalau kamu memang nggak setuju, kamu tadi bilang ini sudah tahun berapa dijodohkan? Hah? Kamu mau ketemu kakek aku? Hah? Kakek aku yang sudah nggak ada itu. Mau? Hah? Ya, tapi Ya udahlah, kamu nggak usah banyak tapi udahlah. Mbak, gini Aku aja, sudah Mbak. cinta sama kamu. Sekarang ya lebih baik daripada Mbaknya emosi gini-gini, lebih baik sekarang Mbak ikhlas, kembalikan semua ini sama takdir, Mbak. Mungkin ini sudah jalan dari Allah gitu aja. ngapain saya mau ikhlas-ikhlas buat Mbak? Mbak ini perempuan gak ada apa-apanya, Mbak, dibanding saya. Mbak itu lebih cantik saya, sadar dong. Saya tahu, Mbak. Udah, aku tahu, aku jujur aja. Yang namanya wanita itu memang sama-sama cantik. Mbak Devi ini cantik, kamu cantik. Tapi kalau sifat kamu seperti ini, siapa sih yang mau sama kamu? Permisi Mbak Devi. Oh, iya, Mas Gogon, Mas Kevin ada apa ya? Iya Mbak, Mbak Devi sekarang juga suruh pulang. Suruh pulang. Mbak, sebentar, Pak. Bapak ini kok tiba-tiba datang nyuruh pulang Mbak Devi ini? Emangnya Bapak ini siapa? Iya Mas, kita berdua ajudannya papanya Mbak Devi Mas. Iya Mas, Mbak Devi ini disuruh pulang karena sudah malam. Ajudan, Pak. Devi, maksud kedua bapak ini apa ya? Kok ngomong ajudannya papa kamu? Jadi maksud dari mas-mas ini ya mereka semua ajudan papa aku, Mas. Papa aku komandan mereka. Hah? Bentar. Berarti papa kamu komandan tentara? Iya, Mas. Kayak gitu. Makanya itu saya ya dikasih jam batas, Mas, kalau mau pulang. Ya karena ada mereka semua yang selalu ngikutin saya. Pak, emang bener bapaknya Mbak ini tentara? Iya Mbak, benar sekali Mbak. Kenapa, Mbak? Kok kayak takut kayak gitu? Tenang aja, Mbak. Saya itu bukan cepu. Jadi saya nggak akan bawa-bawa papa saya ke sini karena Mbak sudah menghina saya. Hah? Iya, Pak. Sebenarnya Iya, Mas Kevin, Mas Gogon. iya, Pak, sebenarnya cuman bercanda aja. Nggak apa-apa, Mas. Lagian ajudan papa saya nggak bakal ikut-ikut. Lagian ini kan urusan kita. Jadi saya di sini tuh ya dihina, Mas. Kata Mbak ini kan Mbak ini nggak tahu saya. Jadi Mbak ini bilang kalau saya itu jelek, cantikan dia, terus saya orang miskin karena saya bawa sepeda motor ke sini. Itu ya Mbak Devi. Iya, tapi udahlah, Mas, nggak usah diperpanjang. Lagian kan orang ya berhak menilai dan berhak ngomong apa aja, kan hak mereka juga. Iya Mbak, siap. Minta maaf kamu. Mbak, saya minta maaf ya, Mbak. Saya gak ada niat jelek-jelekin Mbak kok. Saya juga Mbak. Saya kan tadi ikut-ikut. Ya udah Mbak Devi. Soalnya ini udah malam Mbak Devi. Oh, iya Mas. Bentar-bentar ya, Mas. Mas Danang, saya mau pamit pulang dulu ya. Ya nanti kalau ada waktu lagi kita ketemu. Soalnya saya memang dikasih jam batas keluar rumah, Mas. Oh gitu, iya nggak apa-apa. Saya memaklumin kok. Terima kasih ya sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk saya. Iya, Mas, saya juga terima kasih banyak ya, Mas. Iya. Oh iya, buat Mbaknya saya cuma mau pesan satu ya, Mbak. Kalau Mbak belum kenal sama orangnya, jangan seenak jidat Mbak bicara apa aja. Emang Mbak pikir saya nggak punya perasaan? Iya Mbak, saya minta maaf Mbak. Maafkan Hikmah ya. Oh iya, nggak apa-apa kok, Mas, santai aja. Ya udah Mbak, mending Mbak pulang naik mobil aja Mbak, biar sama saya Mbak. Terus mobilnya ada di mana? Ini Mbak. Oh, ya udah kalau kayak gitu. Berarti sepeda motor saya dibawa Mas Kevin ya? Siap Mbak. Oh, ya udah kalau gitu, yuk mending kita pulang aja. Devi, biar saya chatting nanti ya. Oh, iya, nanti chatting aja ya, Mas. Mas Dana sudah nyimpen nomor saya kan? Ya sudah. Oh ya udah kalau gitu saya nggak apa-apa ya, Mas. Saya pergi dulu. Silakan. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Mas. Baik Pak. Mas Kevin, Siap, Mbak. ini ya kuncinya. Oh, siap. Hati-hati ya, Mas. Siap, Pak. Ya udah Mbak, mobilnya di sana Mbak. Oh iya, Mas Gugun.
Aduh Mas Danang, ternyata Mbak Devi itu anaknya tentara. Kok Mas Danang nggak bilang dari tadi sih? Lah, gimana aku mau bilang, aku aja nggak tahu, aku baru ketemu hari ini. Makanya Hik, kamu itu jangan saya nanya aja ngomong kayak gitu sama orang lain. Emang ini sifat kamu yang nggak bisa dirubah, Hik. Non. Ubah sifat kamu itu. Non. Kamu juga. Kamu tadi saya nanya ya. Untung aja tadi aku masih sempat ngebela kalian berdua. Kalau misalkan nggak sempat, ya nggak tahu lagi aku. Soalnya kamu urusannya apa sih? Iya. Supir ikut-ikutan aja. Udah ya Hik. Kamu dari sini sudah ngerti. Aku dari tadi sudah gak mau sama kamu dan aku lebih memilih Devi. Mas. Jadi tolong mulai detik ini kamu jangan pernah menghubungin aku lagi. Kalau enggak, akan aku beberkan semuanya sama orang tuanya Devi. Mas Danang beneran nggak mau lagi balikan sama aku, Enggak, Mas? aku gak mau. Permisi ya. Assalamualaikum. Aku mau pulang aja. Waalaikumsalam. Non. Mas Agung, kok jadi gini? Gimana ini? Kalau begini ceritanya, Mbak itu anaknya komandan, bukan orang miskin dong, Ya Non. iyalah, dia aja dijemput sama mobil sama 2 ajudan. Aduh, aku takut banget Mas Agung. Gimana ini? Aku juga takut, Non. Mending kita pulang aja, Non, daripada kita di sini. Iya ya, aduh takut banget kalau nanti tiba-tiba si Devi itu ngomong sama papanya, terus aku ditembak gimana? Aduh. Ayo yuk kita pulang Mas Agung. Iya, Non.